Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa tentunya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tetap beribadah, sekalipun kita tetap online ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami dipelihara, diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa hadir, melimpah berkat dalam kehidupan kami. Sebelum kami masuk, kami mau Tuhan memimpin, Tuhan menghadir di dalam kehidupan kami, di rumah-rumah kami, di rumah-rumah jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Kau hadir di dalamnya. Mengurapi kami, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik yang menyampaikan pujian, penyembahan kepada Tuhan, baik yang akan memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ibadah kami menjadi ibadah yang penuh berkat, karena kami mau memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari sehingga jalan-jalan kami selalu dalam jalan-jalan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap hari
Haleluya, kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau diam di rumah Tuhan seperti yang Tuhan ingini. Kita mau rindu menikmati firman-Nya, menikmati kuasa-Nya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu setiap waktu Tuhan, kami hidup dalam kebenaran Engkau Bapa. Bahwa kami Tuhan menjadi anak-anak Engkau yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Shalom jemaat GGP Elohim Cicurug yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kita akan minta supaya memberkati kita semua, supaya kita boleh diurapi oleh Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah pada saat ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu memberikan hikmat takut akan Tuhan, memberikan kepada kami kejujuran, kepintaran, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sejahtera, kemenangan, mujizat, semangat, kasih, kuasa, sukacita, damai sejahtera firman-Mu melimpah, menyertai, memberkati, menjaga, mengawal, menopang kami dari saat ini sampai Tuhan panggil kami, supaya firman-Mu boleh menjadi logos, bahkan menjadi rema di dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang orang mulai merenungkan bagaimana mengenai ibadah yang sejati. Banyak renungan di sekitar kita bagaimana ibadah yang sejati yang bertentangan dengan ibadah yang palsu. Saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang patut, ibadah yang reasonable, ibadah yang logik, ibadah yang masuk akal, ibadah yang layak, ibadah yang pantas, ibadah yang proporsional. Di dalam bahasa Yunani dikatakan reasonable adalah logikos, ibadah yang logik, ibadah yang cengli, saudara. Kenapa disebut cengli? Karena kita begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam kuasa kasih karunia Allah. Tadi dikatakan demi kemurahan Allah. Kata Paulus, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, menasehatkan saya dan saudara, supaya saya dan saudara mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang reasonable, ibadah yang logik, ibadah yang proporsional, ibadah yang cengli, ibadah yang betul-betul masuk akal, ibadah yang seharusnya, sebenarnya, ibadah yang visible, ibadah yang proper, ibadah yang betul-betul patut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah yang patut, rohani, yang merupakan hasil pertimbangan yang mantap. Ibadah yang patut, ibadah yang merupakan hasil pertimbangan yang mantap. Saudara dan saya beribadah kepada Tuhan Yesus adalah hasil dari pertimbangan yang mantap dengan iman yang sederhana, tidak ikut-ikutan orang. Ada banyak orang Kristen yang ikut-ikutan. Ada banyak orang Kristen yang tidak melakukan ibadah yang sejati. Kenapa? Sudah dibaptis, tidak ke gereja, tidak pernah ikut kebaktian, baik online maupun offline. Tidak pernah membaca Alkitab tiap hari, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersekutu di dalam keluarga dan juga di dalam komunitas yang lain. Ini bukan ibadah yang semestinya, ini ibadah palsu. Seakan-akan masih menjadi orang Kristen, tetapi
tidak melakukan yang sepantasnya, yang sepatutnya, proper, yang visible, yang betul-betul masuk akal, yang layak, yang reasonable, yang logikos. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena saudara dan saya masih beribadah kepada Tuhan. Ada yang online, ada yang offline. Saudara-saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena ibadah yang sejati adalah ibadah yang berpusatkan Kristus. Hanya Kristus yang menjadi pusat ibadah kita. Saudara-saudara, kita bersyukur. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, demi kemurahan Allah, demi kasih karunia Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya dan saudara dipimpin oleh tuntunan Roh Kudus, berpusatkan kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana iman kita? Dengan iman yang sederhana, kita beriman hanya kepada Kristus, tidak kepada yang lain. Ibadah kita hanya kepada Dia saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara bahwa Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 1 ini, yaitu saya menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu, menasihatkan jemaat di Roma, orang Kristen di Roma, saudara dan saya yang ada saat ini. Dan saudara, ini di dalam pasal 12 sampai pasal 16, pasal yang terakhir dalam surat Roma. Paulus terus menasihatkan saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menasihatkan. Kenapa saudara Paulus menasihatkan terus? Di dalam bahasa Yunani, beseech. Saya menasihati. Saya mendorong kamu. Saya memaksa kamu. Mendorong kamu. Menasihatkan kamu. Beseech. Parakaleo, saudara. Parakaleo. Supaya saudara dan saya benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa disebut persembahan yang hidup? Kalau dulu dalam perjanjian lama, orang mempersembahkan hewan yang dibunuh, mati, dikorbankan. Hewan yang mati sebagai pengganti kita, sebagai persembahan kepada Allah. Tetapi dalam perjanjian lama, secara radikal, bukan hewan mati lagi. Paulus meminta, menasehatkan kamu, mendorong, memaksa kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya dan saudara hidup, supaya kalau hidup kita bisa merespon, mempunyai tanggapan, respon, kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan pengganti, bukan hewan yang dikorbankan mengganti kita, tetapi diri kita sendiri. Bukan korban yang mati, tetapi korban yang hidup, yang mampu merespon kemurahan Tuhan dengan pelayanan yang suci, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hanya persembahan yang hidup yang bisa merespon kemurahan Allah. Kita mempersembahkan dengan persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup di bawah ketuhanan Allah berarti hidup di bawah kuasa penataan kasih karunia. Hidup di bawah ketuhanan Allah berarti hidup di bawah kuasa penataan kasih karunia Allah. Makanya Paulus berkata, demi kemurahan Tuhan. Itu adalah saya dan saudara hidup di bawah ketuhanan Allah. Berarti hidup di bawah
kuasa penataan kasih karunia. Saudara-saudara, kekuatan kasih karunia ini sungguh luar biasa, yang mengubah hidup saya dan saudara. Bukan saja mengubah hidup saya dan saudara, tetapi bisa mengubah melalui hidup saya dan saudara, mengubah komunitas di sekitar kita. Dunia sekitarnya di sekitar kita, itu bisa diubah. Sehingga saya dan saudara menjadi hidup baru. Bukan di bawah kuasa dunia, tetapi di bawah kuasa penataan kasih karunia. Persembahan yang hidup. Kalau kita hidup, bukan hewan yang mati yang dikorbankan. Kita bisa merespon kasih karunia Allah dengan persembahan yang suci dan berkenan kepada Allah. Kita bersyukur hidup di bawah kuasa Roh Kudus, menerima ketuhanan yang penuh kasih, sehingga dunia orang Kristen telah dibuat baru, hidup baru. Dan hidup baru ini bisa mengubah dunia dengan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita. Hidup di bawah kuasa penataan kasih karunia. Saudara-saudara, kalau kita hidup di bawah kuasa penataan kasih karunia, maka kita punya kuasa penataan kasih karunia ini untuk membebaskan setiap individu, setiap orang, merampas mereka dari dosa. Dan kita membentuk totalitas mereka dengan kehendaknya yang murah hati. Saudara, orang Kristen harus menjadi korban total kepada Tuhan. Saya dan saudara persembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup, korban yang total. Tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku, tidak abu-abu, tetapi sungguh-sungguh kita menjadi persembahan korban yang total kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pengorbanan itu harus mencakup seluruh hidup. Mencakup seluruh hidup. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah tanggapan logis. Makanya disebut reasonable service ini adalah ibadah sejati, ibadah yang masuk akal, ibadah yang proporsional, ibadah yang logik. Harus saudara persembahkan kepada Tuhan. Tidak dibentuk oleh dunia yang jahat, tetapi dibentuk oleh kuasa kasih karunia yang baik. Saudara, jangan saudara dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah pengaruh dunia dengan kuasa penataan kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana seharusnya sikap orang percaya yang benar terhadap Tuhan? Persembahkan dirimu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saya menasehati Anda, kata Paulus. Ini tercakup dalam pasal 12 sampai 16 dalam surat Roma. Saudara-saudara, kita bersyukur para kaleo ini. Saya menasehati, mendesak, mendorong, memaksa jemaat Tuhan di Roma, memaksa, mendorong, menasehati saya dan saudara dari surat Paulus pasal 12 ini. Kita bersyukur bagaimana Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 1, dia menyatakan otoritasnya. Saya sebagai seorang rasul yang dipanggil. Dalam Roma pasal yang terakhir 15 ayat 16, saya sebagai pelayan Kristus Yesus. Paulus menyatakan otoritasnya supaya bisa memaksa saudara. Saya ini yang menyuruh saudara, memaksa saudara, menasehati saudara, mendorong saudara. Para kaleo menasehati, beseech dalam bahasa Inggris, supaya saya dan saudara betul-betul taat kepada Allah, mempersembahkan hidup kepribadian kita, karakter kita, sifat kita, seluruh hidup kita. Persembahkan tubuh kita, bukan hanya kulit dan daging, tetapi kepribadian yang total, hidup kita yang total, penyembahan yang total, supaya saudara dan saya benar-benar penyembahan yang sepenuh hati, dengan pikiran, kehendak, perkataan,
perbuatan kepada Allah. Jadi persembahan yang bukan hanya saja kulit dan daging, tetapi kepribadian kita, seluruh hidup kita menyembah dengan sepenuh hati, pikiran, kehendak, perkataan, dan perbuatan kepada Allah. Ini adalah penyembahan yang logik, reasonable service, ibadah sejati, ibadah logik, ibadah masuk akal, ibadah yang patut, yang seharusnya, yang sepantasnya saya dan saudara harus berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berpusatkan Kristus. Berikan kembali kepada Kristus apa yang merupakan milik Kristus. Kekristenan adalah Kristus. Christianity is Christ. Saya dan saudara persembahkan kekristenan kita hanya kepada Kristus, berpusatkan kepada Kristus. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang vertikal dan horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Vertikal. Ibadah yang horizontal, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ibadah sejati, ibadah yang proporsional, vertikal, dan horizontal. Ibadah yang sejati, ibadah dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ibadah yang dipimpin di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita menyerahkan tubuh kita sepenuhnya menjadi persembahan yang hidup dan suci dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati membuat orang Kristen bertumbuh dalam Kristus. Saudara, kita bisa bertumbuh karena hanya kepada Kristus. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia segala kemuliaan. Christianity is Christ. Berpusatkan kepada Kristus. Korban total. Korban yang hidup, bukan yang mati, yang tidak bisa merespon. Bukan binatang yang mati sebagai pengganti kita, tetapi persembahkan hidup saudara dan hidup saya menjadi korban yang total kepada Tuhan. Ibadah yang sejati memberi filsafat hidup Kristiani yang alkitabiah. Kita bersyukur hidup kita adalah milik Kristus. Hidup kita punya utang kepada Kristus karena kita diselamatkan supaya menyelamatkan dunia ini. Kita diberkati supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita diberkati berkat surgawi dan sukacita kehidupan ini. Kita diberkati berkat rohani dan berkat jasmani. Maka kita harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Adalah ibadah yang sejati memberi filsafat hidup Kristiani yang alkitabiah. Hidup dengan satu utang yang harus kita tanggung. Utang darah. Karena darah Kristus yang sudah mati di kayu salib dicurahkan buat saya dan saudara, sehingga kita masuk dalam perjamuan kudus. Pada waktu kita makan roti dan minum anggur ini, itu adalah melambangkan tubuh dan darah Kristus yang mati bagi saya dan saudara. Dan itu kita harus membalasnya, menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan. Ibadah yang sejati membuat orang Kristen disiplin dalam latihan ibadah. Saya disiplin, saudara. Setiap hari saya olahraga. Bagus. Tetapi jauh lebih berguna latihan ibadah. Baca Alkitab, berdoa, bersaksi, memberkati orang lain. Latihan ibadah jauh lebih penting daripada latihan jasmani, karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Spiritual exercise jauh lebih penting. Ibadah yang sejati membuat orang Kristen disiplin dalam latihan ibadah. Saya dan saudara boleh latihan jasmani penting, tetapi latihan ibadah jauh lebih penting. Ibadah yang sejati membuat orang Kristen tidak ada kompromi dengan kuasa kegelapan dalam segala bentuk. Saya dan saudara jangan percaya kepada di luar Kristus. Tahayul. Kita percaya kepada dukun, kita percaya kepada garis tangan, kita percaya kepada hari baik, kita percaya kepada hal-hal yang di luar Kristus.
Tetapi ibadah yang sejati tidak kompromi dengan kuasa kegelapan. Hanya berpusatkan kepada Kristus saja. Reasonable. Ibadah yang reasonable. Ibadah yang masuk akal. Ibadah yang seharusnya dan sepantasnya. Ibadah yang sejati membuat orang Kristen tidak mendua hati. Saudara, jangan pernah kita mendua hati. Dalam setiap segi kehidupan, jangan setengah-setengah. Kalau saudara mau ikut Tuhan sepenuh hati, penyembahan yang total dengan sepenuh hati, pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan kita hanya untuk Tuhan Yesus saja, bukan untuk yang lain. Jangan pernah mendua hati. Ibadah yang seharusnya, yang logik, yang reasonable, maka kita tidak mendua hati. Ibadah yang sejati membuat orang Kristen hidup dengan satu misi. Saudara dan saya, setiap kali berdoa, di dalam doa saudara, Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa, berkat surgawi dan sukacita kehidupan ini, supaya saya dan saudara menjadi saluran berkat, menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Kita bisa mengerjakan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan kita untuk kerjakan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Ibadah yang sejati membuat orang hidup dengan iman yang sederhana. Saudara, sederhana sekali ibadah yang sejati ini. Tidak ruwet, tidak macam-macam, tidak neko-neko. Ibadah yang sejati ini adalah ibadah yang masuk akal. Ibadah yang benar-benar masuk akal, saudara. Ibadah yang cengli, ibadah yang benar-benar kita melaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan kepada kita. Saya percaya saudara, ibadah yang sejati ini ibadah yang logik, ibadah yang visible, saudara. Ibadah yang tepat, yang layak, yang baik, ibadah yang pantas, ibadah yang patut, ibadah yang sebenarnya, ibadah yang seharusnya, ibadah yang sopan, ibadah yang masuk akal, ibadah yang proporsional, dan ibadah yang cengli, saudara. Ibadah yang sejati membuat orang Kristen sangat menghargai, menikmati persekutuan di rumah tangga, di gereja, di kantor, dimanapun kita berada. Kita bisa saling menghargai, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi hal-hal yang positif, tidak menjatuhkan, tidak membuat hal-hal yang negatif. Tetapi kita bersyukur, ibadah yang sejati, ibadah yang sopan, ibadah yang layak, ibadah yang seharusnya bagaimana kita berbuat, bertindak, berkata-kata, menyembah Tuhan, pantas, sopan, dan yang reasonable. Ibadah yang sejati, yang masuk akal, yang cengli. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita lebih mengerti apa artinya ibadah yang sejati sebagai lawan dari ibadah yang palsu. Semua saya dan saudara harus mengambil keputusan yang mantap dari pertimbangan yang mantap dengan iman yang sederhana. Jangan ikut-ikutan, jangan terpaksa. Hanya orang yang mempunyai ibadah yang sejati, yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Allah. Mari Allah Roh Kudus berkati setiap pribadi yang mendengar firman Allah, supaya kami firman Allah ini boleh bertumbuh berkembang di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan saja menjadi logos, tetapi menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menikmati ibadah yang sejati, melakukannya di dalam kehidupan kami, penyembahan yang total, korban yang total, persembahan yang hidup, yang suci, sehingga berkenan kepada Allah. Kami bersyukur, kami menyerahkan penyembahan kami, pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan kami. Kami mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, supaya berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan.
Kami sadar kami punya kelemahan, keterbatasan. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus, kuasa Allah Roh Kudus yang menuntun kami. Kami percaya kepada ketuhanan Allah, sehingga hidup kami benar-benar di bawah kuasa penataan kasih karunia Allah yang memimpin hidup kami, yang menjadi dasar pertimbangan kami, pertimbangan yang mantap, sehingga kami boleh melakukan ibadah yang sejati. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami tidak mau supaya kami ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tidak mau supaya kami lepas daripada ibadah yang sejati. Kami mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang reasonable, ibadah yang masuk akal, yang layak, yang patut, yang proporsional, yang baik, yang sopan, yang cengli, ibadah yang logik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Tuhan berkatilah Gembala Jemaat GGP Elohim Cicurug, Bapak Pendeta Fafi Fandi, beserta Ibu, beserta seluruh majelis, seluruh tua-tua, seluruh komisi seksi yang ada, diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah yang sejati. Tuhan berkati dalam semua pergumulan setiap jemaat Tuhan di GGP Elohim Cicurug. Tuhan berkati semua yang digumulkan saat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Khusus juga kami berdoa buat proses pembangunan rumah ibadah di GGP Elohim Cicurug. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang melaksanakan, Tuhan yang akan menyelesaikan. Kami percaya di dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah, semua boleh diselesaikan tepat pada waktunya. Dan kami percaya kuasa penataan kasih karunia Allah itu yang memimpin kami, setiap jemaat Tuhan, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui pujian? Saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan? Pasti ya, seluruh rangkaian ibadah kita memberkati kita hari ini. Saudara, saya mau ingatkan kembali kepada saudara. Bagi saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, bagi saudara bahkan mungkin yang belum percaya Tuhan, tetapi saudara tergerak hati mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bergabung dengan kami, dengan GGP Elohim Cicurug, yang setiap minggu akan menayangkan pujian dan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan setiap jam 7.15. Mari saudara, melalui tayangan-tayangan yang disampaikan, saudara pasti akan diberkati. Saudara akan menerima berkat-berkat. Saudara akan mengenal kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Mari kita membangun iman sehingga hidup kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Dan kami boleh menerima berkat Tuhan melalui pujian. Bahkan kebenaran firman Tuhan membangun iman kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat Allah tercurah bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Memberkati usaha kami. Apapun yang kami kerjakan berkenan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menjamah. Engkau melawat satu persatu. Dimanapun kami berada. Tangan-Mu yang berlubang paku. Bilur-bilur Tuhan di kayu salib. Menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih Bapak. Setiap pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Baik pergumulan rumah tangga kami, usaha kami, ekonomi kami, bahkan pembangunan yang kami sedang kerjakan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Seperti Tuhan menghantar kami tiba dengan selamat, Tuhan juga akan menghantar kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Saudaraku yang kekasih, marilah arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kuliahmu dan studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus menerus, kekuatan yang senantiasa melimpah di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan, sehat selalu, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku